Jadi Coach Indra bilang ini kan sekarang kita ada 25. Jadi ini saya sebut langsung 23-nya. Bukan yang keluarnya. Jadi yang disebut cuma 23-nya nih. Yang duanya gak disebut. Berarti yang kalau yang gak disebut pulang. Kan gitu. Halo sahabat Bicara Bola. Ketemu lagi sama saya nih Alfonsius Kelvan dari podcast Bicara Bola. Hari ini saya akan ngobrol lagi membahas sepak bola. Pemain ini ya lama hilang. Makanya saya tarik lagi dia biar muncul lagi. Dia juga wonderkid dari Persib Bandung dulu. Ya sahabat Yesien juga dia. Kita langsung aja ajak ngobrol ya. Halo Billy, apa kabar? Bang, sehat bang. Sehat? Sehat. Luar biasa. Kemana aja sih Billy? Ada bang. Ada ya? Ada di mana nih? Ada di rumah. Kirain cedera atau apa? Enggak ya. Enggak. Paling sibuk di rumah aja. Ya sibuk di rumah sama ya Tarkam gitu ya. pus-pus dikit-dikit lah dong. Biar Sadis, nggak sadis, kosong-kosong sadis. amat. Oke. Dulu pernah dipanggil timnas juga ya? Pernah bang. Itu apa? Itu AFF. Oh, tahun? 2020. 2019 2020. Oh, 2019 2020. 2019 2020. Itu waktu kapan? Setelah main sama Persib Bandung atau? Setelah main sebenarnya saya sama masih di Bandung? Persib sih sebenarnya. Jadi saya masih di Persib, masih ada kontrak. Cuman waktu itu saya dipinjemin ke Borneo kan. Selesai dipinjemin ke Borneo, pas mau balik ke Bandung lagi karena masih ada sisa kontrak, saya nggak jadi balik ke Bandung. Saya tes timnas. Gila. Iya. Itu usia berapa tuh kamu? Itu waktu itu kan karena AFF itu U23 ya. Tapi waktu itu saya masih umur 20 kalau nggak salah. 20 apa 21 gitu. Gila, termasuk cepet juga berarti ya. Dari Ya puji Tuhan lah. Dari Persib Borneo langsung ke timnas. Langsung ke timnas. Sebelumnya kan kita pernah ngobrol, sorry to say, kamu dari fan football aja sebelumnya kan? Sebenarnya dulu. Luar biasa. Emang rezeki itu gak ada yang Rezeki tahu nggak ya. ada yang tahu bang. Dan Rezeki kamu- kalau dibarengin sama semangat bang, nggak kebendung. Betul banget. Dan kamu tuh bisa memanfaatkan peluang itu dengan bagus. Justru itu bang, harus kita manfaatin. Betul. Kadang-kadang betul. rezeki datang kalau kita nggak manfaatin, hilang gitu aja bang. Iya benar. Tapi kalau nggak salah kamu sempat ikut SSB Asiop nggak? Pernah. Oke. Saya dulu di Asiop 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun iya. Pantes. Itu zamannya siapa tuh Asiop sama kamu waktu itu? Ada nggak yang jadi pemain liga juga angkatan kamu tahun itu? Angkatan saya mungkin Andreas Ado. Oh Andreas Ado. Terus angkatan sama kamu? Angkatan nama saya. Oh. Sama Andreas Ado. Terus kamu waktu itu di Asiop sempat juga seleksi timnas, maksudnya usia muda gitu, usia 15 kah? Seleksi ada sih bang. Pernah? Pernah. Berarti kamu bukan ini dong dari fan football dong. Berarti kamu memang ada basicnya main bola. Ada basic main bola. Cuman kan setelah saya di Asiop itu kan Asiop kan terakhir cuman sampai U17 bang. Dia paling tinggi kan mentok sampai U17. Iya dulu kan Habis- belum ada kayak Liga 3 Ya karena dia waktu itu kan fokus di untuk pembinaan aja ya. pembinaan doang sampai U17. Iya. U17 atau U16 lah. Habis itu kan selesai itu kan ada yang rezekinya dapet, ada Iya, yang enggak Liga, kan. oke. Jadi ya lepas gitu aja. Kemudian pertama kali kamu ikut seleksi timnas kan, atau berlatih sama timnas di usia muda, itu yang bedain kamu latihan bareng timnas sama di klub tuh apa? Bedanya? Bedanya mungkin kalau di timnas lebih intens sih bang ya. Mungkin Intens ya. lebih intens. Disiplinnya Lebih juga. ya, lebih disiplin. Jadi kalau di timnas itu kita semuanya digembleng bang. Ya. Digembleng dalam waktu singkat. Karena kalau menurut saya kalau di timnas kan kita per event bang. Karena ada waktunya. Jadi Oke. untuk misalkan kita persiapan nih untuk 1 tahun misalkan. 1 tahun berarti kita harus digembleng cepet bang. Kalau menurut saya kalau di liga kan kita jangka panjang. Liga main. Kalau di timnas kan kita untuk turnamen ini doang nih misalkan kan. Jadi kita fokusin untuk turnamen ini aja gitu. Terus bisa ceritain dikit nggak awal-awal kamu dipanggil timnas tuh kayak gimana? Awalnya masuk timnas itu waktu saya di Borneo, dipinjemin di Borneo. Oke. Mungkin di Borneo saya
memberikan yang terbaik mungkin ya. Saya bisa main yang 100% bagus, dipercaya juga sama Coach Dejan, jadi saya sering main. Oke. Mungkin dari situ dilihat mungkin ya. Iya. Selesai liga Dapat panggilan. dapat panggilan sama Coach Indra Sapri. Oh, pelatihnya Coach Pelatihnya Indra. Coach Indra. Dipanggil itu awalnya dipanggil itu ada sekitar 40 orang bang. 40 orang. 40 orang. 40 orang under 23 ya itu. Under 23 ya. AFF. Dari pas dipanggil itu bingung tuh Coach Indra. Terus? Sebenarnya bukan Coach Indra sih yang manggil, ada yang kacamata kurus-kurus siapa bang ya? Bang putih-putih kurus kacamata, lupa saya namanya. Bang siapa gitu yang buat khusus manggil-manggil pemain itu kan. Yeah. Nah waktu itu pas Coach Ricky bukan? Coach Ricky. Oh, itu kan kemarin sama gua di akademi ini di Pancoran. Iya, Bang Ricky, ingat saya tuh kacamata kurus-kurus tuh, Iya. kan yang putih-putih. Nah Bang Ricky tuh langsung WA kan, saya bilang pas ditelepon itu, halo ini dengan Bill Keraf ya? Siap bang, ya benar. Ini siapa ya? Saya bilang ini saya Bang Ricky dari PSSI katanya. Mau manggil kamu ya buat tes timnas untuk ini Senin depan. Saya nggak percaya dong bang. Saya nggak percaya. Yang bener nih. Ya kalau kamu nggak percaya kamu lihat aja di Instagramnya PSSI. Itu pemanggilan nama-nama udah ada semua di situ. Pas saya tutup telepon, udah sebentar saya cek dulu bang ya. Takutnya kan penipuan atau apa kan saya nggak tahu kan bang. Saya lihat emang udah ada di PSSI bang nama-nama 40 orang itu. Ada nama saya telepon lagi. Bang, iya bener bang. Oh iya bener bang, iya bang. Jadi gimana bang? Ya udah nanti kamu hari Senin langsung masuk tes ya di Hotel Sultan Senayan Jakarta. Oh iya siap. Nah tar dulu. Ini surat pemanggilannya mau dikirim kemana nih? Mau ke Borneo apa ke Persib nih? Katanya bingung kan. Oh itu mungkin ke Persib karena saya udah selesai sama Borneo. Iya. Tapi di PSSI ditulisnya Bill Kerap Borneo FC. Oh yaudah di Persib Bandung. Oh yaudah. Akhirnya dipanggil tes timnas 40 orang itu ya. Ya zamannya saya waktu itu kan pemain muda yang merangsang semua itu. Pemain muda merangsang semua bang, itu kan pemainnya yang nggak ada napas semua itu bang. Itu orang-orangnya model-model kayak Osvaldo Hai, Rivaldo lagi apa si Osvaldo, terus Marinus, terus Lastori, ya kenceng-kenceng semua ya. Beni tahu bang? Beni, terus Asnawi. Kenceng-kenceng semua. Iya, Terus kenceng gimana semua tuh bang. persaingan waktu itu di timnas? Persaingannya bang, parah bang. Itu sikut-sikutan kita bang main bang. Iya ya. Main bener-bener ngasih yang terbaik gitu bang. Karena kan dari 40 orang itu kan kita diambil cuma 23 orang bang ujungnya. Jadi setiap minggu tuh dikikis tuh bang. Setiap minggu ada yang pulang 1, setiap minggu ada yang pulang 2, setiap minggu ada yang keluar 2, sampai ketemu 23 tuh. Jadi di TC itu saya udah gak mikirin aja nih bang. Saya udah gak mikirin aja, pokoknya sama saya anggap aja sama kayak mau masuk di Persib aja lah. Iya lu pokoknya latihan aja deh. Ya pokoknya saya ngasih yang terbaik aja lah bang. Kalau urusan itu kan udah rezeki. Iya. Mau di mana aja yang Itu penting. betul sih itu. Ya, yang penting kan saya ngasih yang terbaik aja lah. Mau siapapun lawan saya, ibaratnya kan yang satu posisi kan. Iya. Mau siapapun lawannya ya, pokoknya saya ngasih yang terbaik aja lah, pokoknya gitu kan. Waktu itu saya lawannya ya Lastori. Jadi ya setiap minggu akhirnya udah sisa 25 nih. Udah minggu terakhir nih, penyambutan dong. Iya. Jadi biasanya kalau dulu Coach Indra Safri itu menyebutnya habis makan malam tuh. Oh gitu. Habis makan malam biasanya hari Sabtu kalau nggak saya. Jadi setiap minggu tuh hari Sabtu tuh pasti ada yang pulang. Nah ini hari minggu terakhir nih. Karena minggu depannya kita udah berangkat ke Kamboja. Jadi ini minggu terakhir. Jadi Coach Indra ntar abis makan jangan langsung ke kamar ya. Kita ada obrolan sedikit. Nah itu jantung udah mulai begini bang nih. naik turun udah kayak sprint 100 meter udah nih kita bang. Waduh, makan juga jadinya sesuap 2 suap doang kan. Banyak pikiran ini. Tapi ya udahlah ibaratnya. Yang penting udah telepon mama papa, udah doa aja pak. Kalau ada rezekinya ya masuk kan gitu. Akhirnya disebut bang,
Jadi Coach Indra bilang ini kan sekarang kita ada 25. Jadi ini saya sebut langsung 23-nya. Bukan yang keluarnya. Jadi yang disebut cuma 23-nya nih. Yang duanya gak disebut. Berarti yang kalau yang gak disebut pulang kan gitu. Disebut dari pertama dari kiper. Kiper waktu itu Awan Seto, terus Riyandi. Solo nih. Ya. Mulai dari kiper, back, tengah. Dari tengah tuh terakhir di Lutfi Kamal. Terakhir di Lutfi Kamal naik ke sayap nih bang. Yang pertama sebut Osvaldo. Set. Bang udah 24 bang. Udah 22 bang. Nama terakhir saya bang. Udah 22. Sampai pas dia ngitung itu bang dari kiper saya udah gini. 1, 2, 3, 4. Sampai udah 22 nih. Yang sebelum terakhirnya tuh yang 22 tuh saya inget banget itu Todd Ferre. Yang dua-duanya. 2-3-nya Billy Kerap. Telan ludah baru bang. Baru telan ludah saya. Puji Tuhan ada nama juga. Nih, udah aman nih ada. Akhirnya dipanggil 2-3. Sisanya 2 itu kalau gak salah Benny sama Astori. Jadi yang terakhir itu sayap bang. Makanya saya dari minggu ke minggu itu yang berkurang itu saya gak kurang-kurang sini. Maksud saya gitu. Jadi kan minggu terakhir kan ibaratnya kalau minggu terakhir itu kan tinggal yang 2-3 itu kan ibaratnya udah ketahuan nih. Kiper udah mereka. Iya. Back udah mereka. Gelandang udah mereka. Kok saya gak kurang-kurang. Masih tetap aja posisinya. Iya gitu loh. Jadi yang lawan saya ini yang gak kurang-kurang nih. Jadi di otak saya itu bang. Yang bikin saya makan gak tenang pas sambutan itu. Ini antara gua dan mereka nih yang masuk. Dari 3 ini nih ada 2 nih yang keluar nih. 3 antara 3 ini ada cuma 1 yang masuk dan 2 yang keluar gitu. Karena kalau saya pikir kan kalau Osvaldo nih udah berat nih. Iya. Udah aman nih kalau dia nih. Karena kan dia waktu kita mau pemanggilan 2-3 itu bang, kita kan ada uji coba tiap minggunya juga kan. Jadi lawan Arema, lawan Bali, lawan Madura. Dia main kan terus udah, ya kan udah kelihatan tuh bang maksudnya. Jadi pas minggu terakhir itu kok ini kita bertiga ini kok masih aja ya kagak. Jadi mungkin nih Coach Indra ini bingung kayaknya dari 3 ini nih kan. Sebenarnya kualitasnya bagus, sama-sama bagus sama gitu. Siapa yang mau diiniin kan gitu kan, yang dikorbanin sama dia kan mungkin emang udah rezeki saya lagi kembali. Betul. Masuk di situ. Terus bagaimana nih perasaan kamu pas cetak gol? Senang banget bang. Iya ya. Senang banget. Cetak gol itu nggak gampang loh bang. Timnas lagi ya. Gak gampang bang. Udah debut baru cetak gol. Keren. Itu bisa gak sih ceritain sedikit momennya tuh kayak gimana tuh kamu pas cetak gol? Ya itu biasa bang. Kalau saya kan mainnya di sayap kiri biasanya. Saya di sayap kiri itu ya samba biasa. Pakai samba dulu, tekuk kanan syuting udah. Pokoknya saya itu aja bang. Bagus lagi golnya ya. Ya kalau saya itu aja bang. Kalau paling seneng kalau cetak gol dari gitu aja bang kalau saya. Okay. Kebanyakan saya dulu di Bandung tuh golnya dari gitu semua. Kayak gitu ya? Iya. Skemanya udah kayak gitu. Berarti emang lawannya waktu itu gak nonton kamu waktu masih di Persib kayaknya sih bang. Antara dia gak nonton atau emang dia gak tahu saya kan gitu ya. Terus pas di Timnas kan juara nih di Kamboja. Itu perasaan kamu waktu juara di Timnas tuh kayak gimana? Apalagi kan kamu ada andil juga sih kan cetak gol. Siapa yang gak bangga bang. Pokoknya kalau di tahun itu bang, saya ini debut pertama loh. Di Timnas loh bang. Bener-bener pertama di Timnas langsung bawa juara. Ibaratnya ya gak bawa juara sih, maksudnya dari tim ini bisa juara gitu bang. Kan impian saya dari dulu bang. Jangankan juara, masuk Timnas saya udah impian. Udah bagus banget ya. Apalagi udah pertama masuk Timnas, juara lagi. Apa gak bahagia banget bang. Udah gitu bang, pulang dari Kamboja kita diarak bang. Kayak iya ketemu presiden gitu ya. Iya bang, dari Sultan itu sampai di Gedung Putih yang Jakarta itu kita naik bis kayak orang Liga Champions juara aja bang gitu bang. Iya. Bisnya yang terbuka itu ya. Iya di atas. Jadi arak rame-rame juara.
bangga banget sih. Ketemu presiden lagi. Itu Jokowi waktu ya? Jokowi, Pak Jokowi. Kira-kira bonus berapa tuh? Bisa beli celana di kampung gak tuh? Wah, kayaknya bisa beli pasarnya kayaknya Bang. Itu ketemu sama Pak Presiden dikasih bonus. Oke. Jadi waktu itu, jadi lucunya gini, Pak Presiden Pak Jokowi itu nanya sebelum mau kasih bonus itu nanya ke Pak Menteri Olahraga. Pak Menteri Olahraga ngasih duit berapa? Katanya. Kasih bonus berapa? Katanya. Berapa ya? Berapa miliar gitu. Pokoknya kalau dibagi per orang itu 85 juta. Wah, masa saya presiden kalah sama Pak Menteri? Dari saya 200 juta satu orang. Wah, kita langsung berdiri loncat semua Bang. Itu kan pas kita dipanggil sama presiden kan live TV semua kan. Live TV langsung live langsung kan. Semua stasiun TV itu kan. Pokoknya dari Pak Menteri berapa katanya Pak Jokowi. Dari saya seorang 85 juta Pak. Wah, masa saya kalah Pak Presiden sama Pak Menteri ya. Dari saya seorang 200 juta. Berdiri kita Bang. Berdiri seneng saking bangganya. Itu berapresiasi bagus tuh. Langsung beli tanah ya. Di tanah rumah-rumahnya kayaknya. Terus kalau kamu di timnas deketnya sama siapa? Di timnas? Oh, di timnas dekat semua Bang. Dekat semua ya? Dekat semua Bang. Emang lu orangnya asik sih, masuk mana-mana ya? Iya kalau saya. Apalagi ada komplotan-komplotan Osvaldo, Tot, Marinus. Komplotan-komplotan timur kita ya udah susah Bang. Iya ya. Jadi ibaratnya kalau di hotel, ya lepas aja kamar kita, udah kumpul di satu kamar. Biasanya kan gitu kan kita kan iya cerita gue juga paling gitu sih sama. mau tidur baru kita balik kamar kan gitu. Bener. Jadi kalau udah ketemu mereka mah udahlah. Tapi masih kontak sama mereka Masih sekarang? Bang, masih. Marinus di Persipura ya? Persipura dia. Aldo di Lamongan. Tot masih di Persipura juga? Tot kayaknya masih di Persipura deh. Di Persipura udah biak deh ya? Gak tau deh. Persipura kalau gak salah. Persipura kali ya. Kita ngopi dulu lah. Ngopi Bang. Minum ya. Kopinya Uang Mas, mantap ya andalan saya nih. Top. Kopi ini arek-arek Surabaya. Kita balik lagi Billy. Berarti kenal sama Coach Indra Safri udah termasuk udah lama lah ya. Udah lumayan lama saya. Menurut kamu sosok Coach Indra Safri itu seperti apa? Coach Indra Safri itu kalau menurut saya sama kayak Coach Jajang juga sih Bang. Oh oke. Sama pemain muda itu dia emang dari dulu kan Bang, dari zamannya Evan Dimas, Haryanto, dia kan pemain muda kan memang paling seneng aja dia ngeliat dia orang anak muda gitu loh Bang. Dia disiplin gak waktu di timnas sama kamu? Disiplin banget. Disiplin ya? Disiplin Bang. Jadi kita tuh waktu itu timnas, ini yang saya pelajarin waktu itu. Jadi kita itu, dia itu punya kata-kata gini Bang. Jadi kita latihan itu abis sholat subuh. Abis sholat subuh Bang. Jadi orang yang Islam itu sholat subuh. Setelah, jadi kan kita di hotelnya di Sultan tuh. Karena dari Sultan ke lapangan ABC kan dekat tuh. Dekat ya. Jalan kaki juga bisa. Jalan kaki, ya kan. Jadi kita ya udah abis yang Islam sholat subuh, jalan kita rame-rame ke lapangan ABC. Jadi kan masih gelap Bang. Jadi prinsipnya dia itu bekerja sebelum orang bangun, selesai setelah orang bekerja. Oh. Jadi orang belum kerja, kita udah kerja. Oke. Orang kerja kita udah selesai. Jadi prinsipnya gitu Bang. Jadi oh iya juga sih kata gue. Bener juga sih. Jadi kita habis sholat subuh latihan. Jadi jam 7 tuh udah kelar Bang. Masa? Jam 7:30, 8 tuh kita udah kelar. Orang mau mungkin orang kerja baru sarapan ya. Kita mau udah kelar Bang. Enak juga udah ya. Safri itu Bang. Gue ikut sama dia juga udah termasuk lumayan lama juga sih sama Coach Indra Safri waktu itu di Bali United kan. Ya. Gue baru dengar dari lo tuh kata-kata tuh. Bener Bang. Bagus Zaman saya waktu itu waktu dia timnas itu. Jadi kita kerja sebelum orang kerja. Kita selesai pas orang kerja. Keren juga sih. Iya. Berarti itu quotes hari ini dari Quotes hari ya. adik Billy. Sebenarnya bukan dari saya sih. Dari Coach Indra. Itu yang saya masih ingat dari dia, kata-kata dia sampai sekarang tuh saya masih ingat. Terus kalau karakternya sendiri seperti apa kalau Coach Indra tuh dari Billy? Kalau karakter ya, karakternya itu orangnya sebenarnya kerasnya cuman pas kita pertandingan. Oh, oke.
Keras sih enggak sih bang, sebenarnya tegas aja, tegas. Tapi kalau di luar lapangan kayak misalkan lagi makan malam atau lagi kumpul-kumpul, ya dia bercanda-bercanda juga sih. Asik lah orangnya kalau Coach Indra. Jadi kita nggak canggung lah ibaratnya. Iya. Kan kadang-kadang kita juga sama pelatih kan segen gitu. Mau ngajak ngobrol juga segen kan gitu. Tapi kalau sama Coach Indra ya welcome, dia orangnya kan enak kita. Oke. Masih sering ikutin timnas sampai sekarang kan? Masih. Nah, berarti kamu tahu kan timnas U23 ini kan baru aja gagal nih di bawah kepelatihan si Gerard Vandenberg. Ya, Nah, sekarang kan ditargetkan untuk juara SEA Games di Thailand. juara SEA Games. Apakah Coach Indra nih mampu membawa tim ini sukses di ajang SEA Games menurut kamu? Menurut saya kalau udah Coach Indra saya nggak ragu bang. Nggak ragu. Apalagi kalau dia megang pemain muda bang. Iya ya. Saya nggak ragu bang. Karena saya udah pernah ngerasain sih bang. Hmm. Kalau sama dia itu orangnya bang, zaman saya timnas sama dia itu fisik itu jarang bang. Oke. Jarang. Karena mungkin dia bilang saya udah percaya sama fisik kalian. Kalau fisik kalian nggak ada, mungkin kalian nggak jadi pemain bola harusnya. Karena kalian jadi pemain bola makanya pasti kalian punya fisik. Yang saya cuma mau latih megang bola. Kalau sama dia tuh banyakan main bolanya bang daripada fisiknya. Ya karena mungkin dia tahu kalian Ya, di klub kan udah dapat Iya gitu latihan loh bang. fisik di klub Karena juga memang udah dapat. latihan dengan bola pun itu Capek juga sebenarnya. fisik juga sebenarnya bang. Kalau kata dia gitu loh. Jadi daripada lo latihan kosongan nggak pakai bola, mendingan sekalian pakai bola. Ya fisik Karena dengan sama bola. gitu loh. Nah, benar-benar. Karena sama gitu loh. Ya dia kan suka main pendek-pendek. Iya, kan. kalau Gua dia juga tuh suka banyak sih. banyak main banyak kotak-kotak, terus small set game, Coach Indra tuh. Jadi ke tim matchnya itu bagus kalau sama dia gitu loh. Kuat pegang bola kalau sama dia. Iya, karena gue pernah ikut sama dia di Bali juga, latihannya kurang lebih kayak begitu sih. Nah, seperti udah tahu berarti kan? Udah tahu. Indra Safri ini kan didampingi sama pelatih-pelatih kelas nih, kayak Mas Bima, ada Zulkifli Syukur, terus ada Coach Eko Pujianto kan. Dengan melihat komposisi pelatih timnas ini, menurut Billy gimana nih peluang Indonesia untuk menjadi juara? Harusnya bisa bang. Bisa ya? Bisa bang, bisa. Kalau cuman Asian Games mah harusnya sih bisa sih. Bisa lah, masih megang Dari lah ya. iyalah pemain-pemain kita juga anak mudanya sekarang udah bagus-bagus kok. Ditambah pelatih bagus, pemain bagus, manajer bagus. Tuh. Terus kemudian menurut Billy, apakah pemain timnas kita yang sekarang ini perlu penambahan lagi pemain diaspora? Senior? Enggak, yang U23. Penambahan. Kan sebelumnya kan udah ada Rafael Strijk Ya. sama James Reeve. Menurut Billy, Oh naturalisasi. menurut Billy itu perlu ada tambahan lagi nggak? Kalau kata saya sih mending gak usah sih. Udah cukup sih bang. sih. Karena untuk usia muda kita sekarang Banyak ya. banyak banget bang. Udah banyak banget, kalau ditambah lagi Kasihan juga kuota ya. kasihan juga bang. Karena kan kalau udah ditambah sama naturalisasi mungkin pasti ada yang dikurangin lokal bang. Betul juga sih. Iya. Kemudian kalau kita ngelihat pemain diaspora nih kan di segala jenjang timnas saat ini, gimana tuh menurut Billy? Apakah ini harus terus dilanjutkan atau gimana? Nah itu bang, makanya kalau usia muda itu harusnya sebenarnya berlanjut sih bang. Iya ya. Berlanjut karena apa yang ada sekarang kalau dipecah lagi itu akan memulai dengan hal yang baru lagi bang. Karena kan main bola ini tim bang. Jadi kalau dalam 11 pemain ini dirubah satu aja, kalau menurut saya itu, kalau menurut saya harus mulai baru lagi bang. Karena dalam 11 ini kalau udah dirubah 1, 2, depan belakang dirubah lagi, pasti untuk menyocokkan satu timnya lagi itu udah susah bang. Terus apa perlu nih ngambil lagi naturalisasi untuk udah? Kalau menurut saya cukup sih bang. Cukup ya. Cukup sih, karena udah bagus sih naturalisasi juga. Kayak Rafael Strijk kan dari senior juga pernah main. Sekarang ya udah bagus. Kemudian nih Billy, untuk talenta lokal kita sendiri nih ya, menurut Billy itu sebenarnya masih bisa bersaing gak sih mereka? Sama naturalisasi. Bukannya bisa banget lah bang. Bisa banget ya. Bisa banget bang. Kalau untuk pemain lokal mah. Karena Iya kita sih. bukan yang nggak bisa main bola bang. Hanya kesempatan. Hanya jam terbang. Betul. Setuju sih kalau Hanya jam itu. terbang bang. Kalau pemain lokal kita ini sebenarnya semangat ada, fisik ada, skill apa lagi? Punya lah ya. Pasti punya. Cuman jam terbang aja bang. Gitu. Oke. Terakhir nih Billy, bagaimana
melihat talenta-talenta dari NTT nih ke Tepuk Kampung. Kan Billy dari Momere, Iya. Papa Larantuka, Mama Momere, saya kan dari Bejawa nih. Kemudian apa nih? Billy melihat talenta dari NTT. Menurut Billy dari segala usia di timnas. Kalau dari NTT ya bang, kalau dari NTT itu sebenarnya susah bang. Kenapa saya bilang susah? Karena jembatan mereka nggak ada bang. Iya juga sih. Kompetisi nggak ada. Adapun kayak setahun sekali. Iya itu kayak Terus dan kebanyakan kalau di NTT ini untuk diseriusin ke jenjang lebih lanjutnya itu kadang-kadang pasti putus. Udah dari usia muda nih. Dari muda bagus. Ntar ke atas udah mulai kenal dunia, udah mulai kenal yang lain-lain. Akhirnya lepas. gue juga lagi mikir juga sih soal itu. Iya bang. Di NTT itu sebenarnya pemainnya bagus-bagus loh bang. Iya. Pemain NTT itu ya model-model kayak saya lah ibaratnya. Hmm. Bagus, kenceng, lari cepet, skill ada, ya kan. Basic ada lah, ya kan. Pasti Cuman ada kan sana kan emang main bola doang. jembatannya mereka ini nggak ada bang di sana. Jadi mau nggak mau harus ke sini gitu loh, harus ke Jakarta. Iya benar. Kalau mau bener-bener diseriusin untuk jadi pemain bola, mereka nggak bisa di sana. Karena di sana nggak ada yang bisa lihat. Iya. Siapa yang mau lihat bang? Tim bola nggak ada. Apa turnamen pun Kurang. minim. Stadion pun kurang. Stadion ada beberapa itu pun di Iya. Kupang, di ND. Iya di ND. Paling di ND yang saya terakhir pernah main di ND agak lumayan tuh di ND. Iya. Yang di ND itu. Kalau di Momere. Momere jelek kurang. bang. Kampung saya jelek. Kan waktu itu siapa El Tari main di sana. Ya pernah main di El Tari. 2015. El Tari. Kalau menurut Billy nih ya, pemain NTT yang oke menurut Billy siapa? Yabes. Yabes ya. Yabes. Yabes Roni. Yabes. Kan ada Marcelino juga. Ada Marcelino juga. Kan kalau dulu tuh kan yang gue tahu tuh ada Herun Erli. Harun Erli. Terus abis dia gua juga kan. Ya. Abis itu Yabes. Lu. Saya. Terus sekarang Marcelino Marcelino. sama si Ovan. Ovan. kayaknya, Ya. sama Jackson Tiu tuh. Jason Tiu ya. Terus saya abis Jason Tiu dari mana ya? Dari Langa. Langa ya? Dari Bejawa sama kayak saya. Bejawa cuman juga. kota Beda aja. kampung, beda kampung. Beda kampung. Sama tuh. Kalau si Marcelino kan dari Bowa. Bawah. Tuh deket main gue di kampungnya dia. Iya. Pas pulang. Kalau saya kan di Momere kan tengah-tengah kan. Iya tengah-tengah. Kalau Larantuka ujungnya. Ujungnya. Gue udah sempet juga kalau Larantuka gue Sempet ya? Pernah. Sempet ya? Pernah. Udah gue puterin semua lah sebelum akhirnya. Dari ya, ujung ke ujung tuh, dari Labuan Bajo tuh ya. Iya. Akhirnya oh yaudah nih kayaknya emang harus ke Jakarta. Iya. Udah ngerantau udah di sini deh. Oke sahabat bicara bola. Ini tadi udah cita-cita sama Billy. Kita doain aja Billy. Semoga Amin, kedepannya amin. nih Billy masih bisa ada semangat yang baru lah. Yap. Bisa dapat klub lagi. Amin. Karena saya tahu Billy masih punya kemampuan, skillnya masih ada. Tinggal rezekinya aja lagi. Semangatnya aja jangan kendor Billy ya. Siap bang. Pasti insya Allah abis ini ada yang kontak Billy. Amin. Apapun itu diterima. Jangan hilangkan kesempatan walaupun sekecil apapun udah ambil. Kerjakan dengan hati yang besar, hati yang kuat. Balik untuk bisa ngebahagiain orang tua lagi. Karena Mama Billy masih muda banget, 28 tahun. Ya. Itu kalau orang bilang itu masih masa-masa prime-nya. Iya dong. Kemarin kita terakhir main di Kronjo ya. Di Kronjo. Masih bagus mainnya. Saya yakin Billy pasti bisa bangkit. Amin, amin. Oke Billy. Siap bang. Terima kasih Billy. Terima kasih banyak bang. Sukses terus. Amin, Jangan amin. patah semangat. Siap. Harus kuat. Oke sahabat Bicara Bola. Saya Alfonsius Kelvan dari Podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Jangan lupa subscribe terus channel Podcast Bicara Bola. Bye-bye.